البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan berliku-liku. Kenapa? Tak tahu ya. Tak punya info. Terakhir yang ana dengar 2 tahun yang lalu dia di Hami kalau tidak salah dengan Syekh Abu Bilal Jayyid. Karena dia bertekad, dia cerita di hadapan kita di samping Syekh Yahya, dia bertekad untuk tidak akan lagi kembali ke Britain. Karena begitu di Britain itu menyebabkan dia murtad lagi setelah dulunya masuk Islam. Karena tekanan yang kuat dan godaan yang kuat. Cuma setelah dia masuk Kristen dan menjadi pendeta dan menjadi pendakwah, tetap hatinya nggak tenang. Dia merasa ini dusta semuanya, agama yang dusta dari sekian sisi, dia tahu itu. Dan memang banyak pendeta mengakui agama kami memang dusta, dan memang cara ini agar rakyat kami itu tidak goncang. Kami harus membuat tahayul ini, takhayul itu, khurafat ini, dusta itu. Memang dia mengakui, disebutkan di buku-buku itu. Nah, orang yang jujur mencari kebenaran, dia tahu ini bukan agama yang benar, dusta semacam ini. Syed, kita mengumpulkan kisah-kisah seperti itu, kisah nyata, itu bagus untuk pelajaran, tambahan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sadisa asyar, hadis yang ke-16, wa anhu, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw matluma. Tolonglah saudaramu baik dia itu berbuat dolim ataupun terdolimi. Ini juga ucapan jahiliyah seperti itu. Ucapan apa? Fanatisme. Yaitu kalau hanya sampai di sini. Pokoknya dia baik ataupun dia jahat, kita harus bantu dia. Tapi ternyata nanti Rasulullah menjelaskan bagaimana itu. Faqala rajul, maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, angsuruhu idza kana matluma, ara'aita in kana zalima, kaifa angsuruh? Wahai Rasulullah, saya akan menolong dia kalau dia terdolimi. Ini Rasulullah, para sahabat mereka sudah tahu keimanan, tahu kebatilan, jangan ditolong. Maka mereka minta perincian. Ara'aita in kana zalima, bagaimana pandangan Anda kalau dia itu orang yang zalim? Kaifa angsuruh, bagaimana saya menolong dia? Qal, maka Rasulullah menjelaskan, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulm, engkau halangi dia atau engkau cegah dia dari kezaliman. Fa inna dzalika nasruh, sesungguhnya yang demikian itulah cara menolong dia. Rawahul Bukhari. Baik. Datang hadis dari jalur-jalur yang lain juga, hadis Jabir juga seperti itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Unsur akhaka zaliman aw matluma. Tolonglah saudaramu ketika engkau dia itu orang berbuat zalim atau dia itu adalah orang yang sedang terdolimi. Baik, ini menunjukkan bahwasanya seperti lafaz-lafaz hadis yang sebelumnya, al-muslim adalah akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Selama dia adalah saudara kita, maka dia berhak mendapatkan pertolongan. Hadis yang sebelumnya kita mendapatkan lafaz apa itu? La yakhdhuluh, jangan menelantarkan dia, bahkan hendaknya terus-menerus kita membantu dia. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan unsur akhak, tolong saudaramu itu. Kita dapatkan di sini perintahnya itu digantungkan kepada suatu apa? Suatu sifat, yaitu akhak. Menunjukkan selama masih ada ukhuwah, maka masih ada yang namanya nusrah. Selama masih ada persaudaraan, maka ada yang namanya pertolongan. Kalau bukan lagi saudara, maka pertolongan itu tidak lagi wajib. Bukan berarti haram kita menolong orang kafir yang hendak tenggelam di sungai atau hendak jatuh ke dalam longkang dan lain-lain. Boleh, itu adalah masuk dalam amal kebajikan. Kita dapat pahala juga. Tetapi apa? Yang wajib ditolong adalah muslim. Selama dia adalah muslim, selama dia adalah saudara kita, maka dia wajib ditolong. Maka di sini Rasulullah mendatangkan apa? Pola amr. Al-aslu fil amr adalah lil wujub. Asal perintah adalah wajib. Wajib menolong saudara kita itu. Bagaimana kondisi dia? Zaliman au matluman. Baik dia sedang mendolimi diri sendiri ataupun orang lain, ataupun dia terdolimi, harus ditolong. Dan nanti hadis akan menunjukkan apa? Yaitu likul lima qamin maqal. Di setiap posisi itu ada pembicaraan. Kalau terdolimi, cara menolongnya demikian. Kalau mendolimi, maka cara menolong orang ini adalah demikian. Masing-masing ada posisi yang sesuai. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya akan menolong dia kalau dia itu terdolimi. Dan dalil-dalil banyak menyebutkan tentang masalah ini, sebagaimana telah kita lewati.
Makanya para sahabat tahu orang yang terdolimi itu kita harus menolong dia, harus membantu dia. Tapi apa? Bagaimana kalau dia itu terdolimi? Dia itu orang yang zalim. Bagaimana cara saya menolong dia? Ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu as-su'al, masyru'iyatu al-istifsar indal iskal. Disyariatkannya minta kejelasan ketika ada kerumitan. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah menjawab, tahjuzuhu au tamna'uh. Engkau halangi dia atau engkau cegah dia. Engkau tegah dia minadz zulm, dari perbuatan zalim tadi. Fa inna dzalika nasruh, karena yang demikian itu adalah menolong dia. Menolong dia dari apa? Godaan hawa nafsunya. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memang sangat sering mengajak kepada, memerintahkan kepada kejelekan. Maka kita halangi itu. Demikian pula apa? Mencegah dia dari terperosok ke dalam tipu daya setan. Karena setan itu adalah memiliki apa? Banyak jalan untuk menyesatkan manusia. Maka kita selamatkan saudara kita ini. Jangan sampai dia terus-menerus terjerumus di dalam kejahatan setan tadi. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti jejak-jejak setan itu. Baik. Itu menunjukkan kalau kita lihat saudara kita sedang mulai melangkah mengikuti jejak setan, kita cegah dia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kemana? Setan itu adalah innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu hanyalah mengajak tentaranya dan pengikutnya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ujung langkah setan adalah masuk ke dalam api yang sangat panas itu. Na'udzubillah, jangan mau. Maka kita halangi dia dan kita cegah dia dan kita nasihati dia. Kita ajak dia untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan serahkan diri kepadanya. Jangan serahkan jiwa kalian kepada setan. Seperti yang dialami oleh apa? Oleh orang-orang yang sudah bersumpah setia untuk menjadi teman setan itu. Nanti dia akan mendapatkan keajaiban. Maka jangan sampai kita menyerahkan jiwa kita kepada setan. Serahkan jiwa kita kepada pencipta kita yang sangat penyayang itu. Kenapa? Ujungnya akan mendapatkan rahmat dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak kepada negeri yang penuh dengan keselamatan dan membimbing orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, inilah cara kita menghalangi orang tadi dari kezaliman dia. Cara kita menolong dia. Kita halangi dia dari berbuat zalim. Tayyib, makanya di dalam hadis Jabir, yaitu Rasulullah ketika ditanya bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim, Rasul mengatakan apa itu? Ta'khud ala yadaih, engkau pegang tangan dia. Yaitu jangan engkau biarkan tangannya membuat kerusakan. Kata Ibnu Hajar, ta'khud ala itu menunjukkan isti'la, yaitu kekuasaan yang besar. Yaitu terkadang kalau kita mampu kita cegah tangan dia, bukan hanya dengan mulut, tapi tangan kita juga apa? Menahan tangan dia dari kezaliman. Karena terkadang kezaliman itu memang harus dicegah dengan apa? Dengan kekerasan. Maka disinilah fungsi pemerintah, inilah fungsi tentara, demikian pula fungsi apa? Polis, untuk mencegah berbagai macam kebatilan. Karena banyak penjahat kalau sekedar dinasihati nggak cukup. Harus apa? Harus ditahan dengan api, harus ditahan api dalam artian senjata api itu. Atau terkadang ditahan dengan apa? Ditahan dengan sarang besi itu, yaitu jadi karena dia jadi banduan, masuk penjara. Kalau nggak gitu, dengan ucapan saja dia tetap akan lari merampok atau lari untuk merusak dan sebagainya. Maka terkadang memang harus dengan kekerasan, dan ini adalah untuk orang-orang yang berkuasa memang. Kibata. Kenapa? Kibata. Apa itu kibata? Kipas dulu baru tanya. Kibas dulu baru tanya. Oh, itu nggak boleh. Harus tahu dulu ini apa masalahnya. Kecuali kalau apa? Kalau kita lihat korinah yang kuat, bahwasanya oh ini bahaya, ini kedzaliman, nah dicegah dulu. Baik. Dan banyak pembahasan yang terkait dengan masalah ini, makanya Al-Imam Ibnu Nahas Ad-Dimashqi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan ini kitab agung, bukan Tanbihul Ghafilin punya Abu Lais Samarqandi yang sufi itu, tapi ini kitab apa itu namanya? Punya imam dari orang Syam. Ini di zaman sedikit setelah Ibnul Qayyim. Ibnu Nahas Ad-Dimashqi mengatakan amar ma'ruf nahi munkar ini sebenarnya adalah bentuk rahmat kepada sesama manusia, menghalangi mereka dari dosa, menghalangi mereka dari kerusakan agar tidak timbul bahaya dan seterusnya. Ini adalah kasih sayang. Demikian pula ini disebutkan oleh siapa? Imam An-Nawawi yang menjelaskan bahwasanya apa?
Di dalam syarah Sahih Muslim itu, bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita adalah kita nasihati dia untuk menjauh dari kerusakan, menjauh dari kebatilan. Ini adalah tanda sayang, bukan tanda orang ini memang suka mengganggu orang lain, suka ikut campur urusan orang lain, bukan. Ini adalah bentuk kasih sayang. Sebagaimana dia dijelaskan oleh Imam Nawawi, seperti ketika seseorang melihat bahwasanya di belakang dia itu ada kalajengking, apakah layak kita diamkan dengan alasan oh janganlah ikut campur urusan orang lain. Justru harus kita bantu dia, jangan sampai kalajengking itu menggigit dia. Dan dosa itu lebih berbahaya daripada kalajengking. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan melarang dari kemungkaran, ini adalah bentuk kasih sayang kepada saudara. Kalau kita sudah tidak punya rasa kasih sayang, kita biarkan dia jadi penghuni neraka. Nah, kalau di dunia kita akan dimarahi orang. Untuk apa engkau ikut campur? Untuk apa engkau mengurusi urusan kami? Biarkan kami dengan hak asasi kami. Hak asasi untuk masuk neraka, bodoh itu namanya. Baik. Sebagaimana ucapan orang Yaman, kalau dinasihati sebagian orang Yaman, mereka bilang istakhalak. Apa yang masukkan engkau pada urusan kami? Padahal niat kita baik agar dia jadi baik, dia jadi lurus, tidak mendolimi orang lain dan tidak kemudian celaka sendiri. Tapi banyak orang yang tidak paham, ini adalah kebaikan. Kubur masing-masing. Nah, dikatakan kubur masing-masing. Ya, kubur masing-masing, tapi bahaya maksiat dia itu akan menyebar ke seluruh negeri. Maksiat itu akan menyebabkan kerusakan di mana-mana dan seterusnya. Baik. Dan ini adalah seperti apa keadaan sebagian wanita kalau dia dengan bangganya sudah dengan cantiknya dan memakai pemerah bibir, temannya bilang, itu pemerahnya sudah ke kiri itu nggak betul. Dia akan marah sebagiannya. Ngapain kamu ikut campur? Kamu iri aja karena saya cantik. Padahal niatnya baik. Ini pemerah bibirnya berlebihan, nanti ditertawakan orang. Nah, ini orang yang ingatkan itu niat baik, harusnya disyukuri. Nah, makanya wanita yang berakal dia mengatakan, oh terima kasih. Sebelum saya sampai ke sana sudah ada yang mengingatkan. Nah, itulah sedikit gambaran tentang mencegah orang dari kemungkaran. Niatnya adalah untuk kebaikan. Makanya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, ketika beliau menasihati Ubaidullah al-Umari itu mengatakan, uridu zainak wala uridu syainak. Saya menyampaikan ini untuk kebaikan Anda, bukan untuk menjelek-jelekan Anda. Nah, memang imam yang dikasih nasihat tadi pun dia paham, oh memang ini adalah kebaikan, terima kasih banyak dan seterusnya. Jadi kita nasihat adalah untuk kebaikan, bukan untuk menjelek-jelekan dia. Seperti ucapan Yahya bin Ma'in ketika menasihati siapa itu? Nu'aim bin Hammad itu mengatakan, uridu zainak wala uridu syainak. Saya ingin agar Anda menjadi semakin bagus, bukan agar Anda menjadi jelek. Nah, orang-orang marah, murid-muridnya merasa fanatik kepada syekhnya. Gimana ini syekhnya dikritik seperti ini? Nah, kemudian syekhnya yang sedar, oh memang dia baik, dia betul di situ, saya yang salah. Nah, itu bagus. Walaupun syekhnya sebelumnya sempat marah, tapi setelah syekhnya lihat bukunya kembali, sadar dia, oh ternyata betul, yang ini yang betul. Menegur ini langsung atau di depan orang? Di depan orang. Kenapa? Kesalahan kalau dia itu dilakukan di depan umum, perbaikannya harus di depan umum. Kalau kesalahannya rahasia, maka diperbaiki secara rahasia, jangan disebar ke orang-orang. Untuk apa? Agar orang yang lain sadar, oh ini tadi ternyata tidak betul. Karena boleh jadi ada sebagian masyayikh bukan masyayikh zaman sekarang istilahnya, tapi setiap pengajar ada yang ketika dinasihati secara rahasia, pelajaran dia yang tadi itu salah, dia tahu tapi dia nggak mau memperbaiki di depan umum, gengsi. Nah, ini nggak betul. Maka dalam agama ini tidak ada yang namanya muhabah, kecondongan. Kalau kesalahan itu umum, maka kita jelaskan secara umum, ini salah dan seterusnya. Sebagaimana kita sendiri, kita dalam artian yaitu para pengajar nggak malu-malu di depan masyarakat kita mengatakan, oh dalam hal ini Abu Hanifah salah, yang betul Imam Syafi'i. Apakah Abu Hanifah nggak punya kehormatan sehingga kita sebarkan di depan umum misalkan? Masalahnya bukan kehormatan pribadi, tetapi demi keselamatan muslimin dari pendapat yang salah dan sebagainya. Sama saja apakah orangnya masih hidup ataukah orangnya meninggal. Kemaslahatan masyarakat itu lebih diutamakan daripada keselamatan individu. Dan kita menyebutkan ulama yang ini salah rahimahumullah karena begini-begini, itu tidak menunjukkan ini sebagai bentuk kejelekan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Al-Farqu Baina An-Nasihah wa Ta'yir, perbedaan antara nasihat dengan ejekan. Beliau mengatakan kalau kita dengan cara ilmiah dan niat baik, kita mengatakan ini keliru dengan dalil begini-begini, ini bukan bentuk ta'an, ini bukan bentuk cercaan.
Sebagaimana kalau kita mengatakan bahwasanya oh ini salah dalam membuat pintu, atau oh ini salah dalam mungkin memasang ini bukan mencela, bukan menjelek-jelekan orangnya, cuma mengatakan ini keliru, yang betul demikian. Yang penting caranya baik, bukan mengatakan engkau tolol, engkau memang kurang belajar. Ini memang to'an namanya. Otak udang, itu juga. Nah itu memang salah kalau caranya seperti itu kepada orang-orang yang sebenarnya niatnya baik dan amalannya baik. Cuma tidak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.